Tata cara kita memasuki rumah orang lain itu salah satu diantaranya harus minta izin. Al-istinah, meminta izin. Berapa kali? Peng telu 3 kali, salason 3 kali. Saya dari Banyuwangi Pak, dari Jember. Masa saya ya nggak usah pulang ke Banyuwangi ke Jember sana. Iyo cari-cari ke warung apa itu nanti saya seperti itu ya. Dan sekarang kalau kita bertamu, insya Allah lebih mudah ketimbang dengan orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Karena kita sebelum bertamu itu bisa telepon dulu. Semua orang sekarang jarang nggak pegang HP itu ya. Iya, janjian. Jadi kalau kita bertamu tiba-tiba pakaiannya bau bisa menimbulkan dosa karena nanti dirasani sama yang temennya. Kalau orang itu datang bertamu gak sopan itu. Masa pakai kaos oblon? Ada bocornya lagi di sini. Ya. Kan? Ya, robek lagi. Terus setelahnya gini kan kesannya kayak gini. Jadi orang Islam itu jamaah al-muhajirin kok kayak ngono. Lah, ini kan gak enak dirembet semua. Gara-gara ulahnya ini tidak sopan. Nah, di dalam Al-Quran kalau orang tamu mengatakan Assalamualaikum, jangan kamu jawab dengan yang sama, dilebihkan. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmah, tambahi, gitu caranya. Dilebihkan, karena dia menghormati, kita lebih menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tamunya bukan muslim, tapi pasti mengucapkan salam. Bagaimana, dosa nggak kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib maupun salat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Pada pembahasan pekan yang lalu belum tuntas tentang pembahasan tentang adab-adab menerima tamu dan juga adab-adab bertamu menurut Islam. Tentu bertamunya orang Islam dengan bertamunya orang yang tidak Islam berbeda. Bertamunya orang yang paham, memahami petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul dengan orang Islam tapi tidak mau ngaji, tentu nanti akan berbeda pemahamannya. Dan yang terpenting lagi, bagaimana cara aktivitas bertamu dan menerima tamu ini bisa menjadi amal ibadah. Sebab kalau tidak benar, maka kita bertamu atau kita menerima tamu akan sia-sia. Jadi kalau menjamu tamunya tidak berpahala, kita dijamu orang tidak berpahala. Ya. Karena caranya salah. Maka di dalam Islam, terutama orang-orang beriman, seluruh aktivitas orang-orang yang beriman dalam 24 jam, mulai dari bangun sampai tidur dan bangun kembali, jangan sampai ada aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Kalau tidak demikian, berarti kita menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan kehidupan kita. Karena kita beraktivitas tapi tidak bernilai ibadah.
Maka bagaimana caranya agar aktivitas bertamu dan menerima tamu ini akan menjadi tambahan amal ibadah, menjadi amal yang istimewa, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diatur sedemikian rupa. Lengkap petunjuknya yang ada dalam Al-Qur'an ditambah dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita bertamu, tempo hari belum, hendaknya pasang niat yang benar. Kita berkunjung ke rumah orang, bertamu itu tujuannya nopo. Itu harus jelas. Kan bisa saja kita berkunjung ke sana itu bukan bernilai ibadah, tapi bernilai maksiat. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Maka dalam Islam itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu, apakah perbuatannya bernilai ibadah atau bernilai sia-sia, itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kita misalnya datang ke sana tujuannya apa? Ingin menyengsarakan orang atau ingin membahagiakan orang? Kan bisa saja orang datang ke tamu itu membawa berita yang nggak enak. Bisa-bisa tuan rumahnya nggak nyenyak tidurnya. Padahal berita disampaikan juga belum jelas. Tiba-tiba, ya bisa seperti itu. Makanya diatur sedemikian rupa. Pertama, toto niat kalau kita bertamu tujuannya apa? Bersilaturahmi atau ingin membawa berita-berita yang membuat tuan rumahnya tidak enak, atau kita datang ke sana barangkali tujuannya ingin mengganggu. Nah, tergantung. Maka dalam Islam itu bertamu kalau ingin menjadi amal ibadah yang istimewa, yang pertama harus kita lakukan sebelum kita berkunjung harus pasang niat, ditata niat yang baik. Ya. Karena itu ingin mendapatkan pahala. Selanjutnya, ya, kalau kita sudah sampai di rumah, ya, yang harus kita lakukan, ucapkan salam dan ketuk pintu. Jangan langsung nyelonong. Ya. Tapi ada nggak kira-kira orang masuk rumah itu langsung nyelonong, itu nggak ucapkan salam langsung nyelonong? Ya kalau itu bukan orang Islam nggak kita soal. Tapi kalau orang Islam seperti itu namanya nggak tahu sopan santun, nggak tahu tata krama. Bisa-bisa disebut tamu tak diundang itu kalau gitu, karena menyalahi aturan. Jadi ucapkan salam. Nah, kalau perlu ketuk pintu. Walaupun sekarang ini rumah-rumah sekarang sudah modern malah dikasih bel itu, ya. Iya, dipakai elektrik biasanya. Biasanya dia kan Assalamualaikum. Ada yang pakai suaranya kereta api mau berangkat. Tong teng tong tong teng. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau memang ada itu pakai suara Assalamualaikum, banyak bel-bel itu bagus. Dapat pahala dibanding dengan ya. Seperti itu. Ketok pintu dulu. Iya. Dari mana dasarnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat 25. Ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai seluruh orang-orang yang beriman. Ini orang beriman dipanggil supaya kalau bertamu jangan salah, ya. La tadkhulu buyutan. Janganlah kalian memasuki rumah seseorang. Ghaira buyutikum, selain rumahmu sendiri. Selain rumahmu sendiri. Hatta tasta'nisu, sebelum kalian meminta izin. Kepada siapa? Kepada yang punya rumah, sahibul bait. Wa tusallimu ala ahliya, dan sebelum kamu mengucapkan salam kepada
seluruh isi rumah itu, yang ada di dalam rumah itu. Ini ya, jadi jangan kamu masuk ke rumah orang lain sebelum kamu minta izin dan sebelum kamu mengucapkan salam kepada seluruh isi rumah yang ada ketika itu. Dzalikum khairul lakum, kata Allah, itulah tata cara yang lebih baik dan yang lebih benar bagi kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mendapat pelajaran. Coba Pak, lengkap kan ya? Jangan memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan juga sebelum mengucapkan salam. Diminta izin. Dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu thalathun fa in udhina laka fa illa farji, rawahul Bukhari wa Muslim. Tata cara kita memasuki rumah orang lain itu salah satu diantaranya harus minta izin. Al-istin, meminta izin. Berapa kali? Peng telu 3 kali, salasun 3 kali. Ya. Kalau tuan rumahnya mungkin pas tidak ada di pintu itu, kemudian dia keluar, biasanya kan tanya kalau belum kenal. Bapak sinten, saking pundi, kepingin ketemu siapa, biasanya kan begitu kan sopan santunnya itu ya, ditanya gitu ya, diminta izin 3 kali. Kalau yang ada di rumah itu, fa in udzina laka, kalau kita datang bertamu diberi izin, maka berarti kita siap-siap untuk memasuki rumah itu. Wa illa, tetapi kalau tidak diberi izin, farji, pulang. Jangan mokso. Bu, oh ya saya nggak ada bapaknya, enggak Bu, saya pokoknya ya sebentar saja. Jangan, mau itu mokso namanya itu. Nggak boleh. Itu sudah melanggar ini. Kalau diizinkan masuk, tapi kalau tidak diizinkan pulang. Saya kira-kira ada nggak orang gitu ya, mengucapkan salam dibukakan pintu belum diizinkan sudah langsung masuk. Ada, berarti itu nggak paham tata cara atau sopan santun, adab-adab, etika, akhlaknya orang Islam dalam bertamu dan menerima tamu. Belum diizinkan kok langsung nyelonong masuk. Apa-apaannya ya. Kemudian yang kedua, jangan berdiri tepat di depan pintu. Nah inilah ya. Di mana kita berdirinya? Jangan berdiri di depan pintu. Apalagi kalau pintu itu sedang terbuka. Kenapa kira-kira kok dilarang dengan dia? Biasa pintu terbuka itu kan orang kadang-kadang tidak selamat itu. Tiba di sana kordennya mungkin ditutup, tembus pandang itu. Tiba-tiba orang baru keluar mandi atau gini, pas ketemuan tidak pakai ini. Terus kita saudara, itu kan mengganggu adab-adab tuan rumahnya. Karena pintu juga itu kadang-kadang tidak selamanya ditutup sama orang. Pintu sama jendela itu memang kalau siang umumnya dibuka supaya udara, ya sirkulasi udara itu bebas itu ya. Jadi jangan berdiri di depan pintu. Ya. Bagaimana caranya? Ikuti petunjuk Rasulullah SAW berikut ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata babu qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin rakanaha al-aymanu awil aisaru wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rasul prakteknya ini. Jadi kita karena Rasul itu diutus untuk contoh, termasuk dalam bertamu ini kita contoh Rasul. Apa artinya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata babu qaumin. Kalau dia datang untuk bertamu ya ke rumah seseorang dan dia berada di depan pintu, lam yastaqbilil bab. Rasul itu tidak menghadap ke pintu.
Tidak menghadap ke pintu. Jadi wajahnya tidak dihadapkan ke hadapan pintu, apalagi langsung nyorot ke depan ya. Tetapi beliau berada di sebelah kanan pintu, boleh, atau di sebelah kiri pintu. Intinya jangan ngintip. Jangan ngintip. Jadi kalau ada orang itu kadang-kadang diintip laba-laba, itu salah itu ya. Bapak kok ngintip ya? Jangan ngintip. Kan gak enak itu kalau ngintip-ngintip. Assalamualaikum, enggak ada orang. Berarti tidak nyaut orang bawah itu, mungkin tidak ada orang dalam rumah itu. Ya pulang. Jangan berdiri di depan pintu. Kenapa kok dilarang berdiri di depan pintu? Lah, takut ono opo di dalam rumah itu, apalagi terkait dengan pakaiannya. Kalau di dalam rumah kita itu kadang-kadang kita bebas-bebas saja, kan tidak seketat kalau di luar. Nah, tiba-tiba ada orang kamu nggak kenal, nggak pakai, tiba-tiba lah. Maka ini loh, sedemikian Islam itu aturannya, detailnya gitu loh ya. Karena di sini takut ada aurat nanti di situ terlihat oleh tamu. Melihat aurat itu, aurat orang lain itu yang bukan mahramnya, dosa apa tidak? Dosa. Kalau tidak disengaja bawa toh. Kalau nggak sengaja pertama nggak apa-apa. Nah, itu ada kata Nabi, an-nadhrul ula laka. Pandangan pertama kamu dapat pahala karena tidak sengaja. Tapi wan-nadhrus tsani dan seterusnya, alaika itu dosa. Nanti keenaan, apalagi cewek cantik di sini kita ngintipnya nggak boleh. Itulah dalam Islam itu luar biasa. Masalah. Kemudian yang berikutnya, tunggu hingga dipersilahkan masuk. Ya, ini dulu ya, tunggu. Ini baru dibuka pintunya langsung nyelonong. Ya, tunggu. Kalau tuan rumahnya kalau silahkan Pak, nah baru kita. Jangan baru dibukakan pintu langsung masuk ya. Tunggu hingga dipersilahkan masuk oleh siapa ini? Oleh sahibul bait. Jangan langsung duduk. Ya. Tunggu dulu. Ya. Dengarkan kalimatnya. Ya. Kalimatnya begini. Silakan Pak masuk. Ya. Silakan Pak duduk gitu. Jadi dua kali ya. Silakan Pak masuk. Ya, silakan masuk kan belum ada apa-apa. Silakan duduk. Baru begitu. Begitu juga kalau di situ ada air, ada makanan, jangan mentang-mentang ngelak gini belum disuruh sama langsung disantap. Ini namanya nih. Kurang apa namanya orang kayak gini? Kurang sopan, kurang etis, kurang adab, kurang akhlak, bahasa kasarnya kurang ajar. Kurang ngajar itu artinya kurang diajar ya, kurang mendapat pelajaran. Ada minumannya orang banyak gitu ya, walaupun ngelak sampai tapi jangan toto kromo iki. Letak kehormatan kemuliaan Islam itu kalau orang itu memegang teguh toto kromonya itu, adab-adab sopan santun, etika dan akhlak itu. Kalau itu dilanggar, wis, dan tidak bernilai ibadah, berarti tidak dapat pahala. Gara-gara bertamu nggak ngerti toto caranya bertamu. Ya. Yang berikutnya 4, langsung pulang jika urusan sudah selesai. Apa maksudnya ini? Ada orang itu keperluannya cuma sebetulnya ingin pinjam duit. Sudah dapat, masya Allah sampai ngalur ngidul ceritanya ya. Menceritakan begini. Terus cerita yang diceritakan itu bukan apa-apa, dosa lagi, ghibah. Mbak Yu, sampai tahu ceritanya kemarin ini kalau Mbak Yu begini loh Mbak Yu. Berselingkuh dengan gini. Masa sampai nggak tahu Mbak Yu, aduh pokoknya heboh dan dicari lontar begini. Padahal orang nggak takut. Padahal perluannya itu sampai lebih panjang waktunya gini ya. Apalagi kalau tuan rumahnya memang juga suka gosip juga, suka mendengarkan gitu, tambah ditanggap. Gini, monggo ceritakan, tak dengarkan ya, maksud apa gini. Jadi yang bertamu keliru, yang menerima tamu juga keliru. Yang bertamu mendapat dosa, yang menerima tamu juga dapat dosa. Kenapa? Karena terjadi ghibah, apalagi kalau sampai fitnah. Jadi ya langsung pulang kalau sudah urusannya itu jangan. Sama kalau orang sekarang, kalau itu loh Pak, ada perlunya ke orang itu bercerita di dalam HP, makanya pulsanya cepat habis.
Mestinya kalau perlunya, bagaimana Bapak keadaan gini, sehat Pak Nggih, alhamdulillah. Ya kami dari Surabaya tetap mendoakan, mudah-mudahan ya saling memaafkan sudah selesai. Assalamualaikum, nggak usah panjang kok, cerita di HP. Makanya suaminya muring-muring terus, Bu kemarin sampean sudah tak kasih 100.000 sampean, nggak sampai 1 minggu habis. Soalnya nelpon itu dipakai cerita. Pakai cerita bukan apa-apa, menceritakan orang lain lagi yang tidak ada hubungannya dengan urusan bertamu tadi itu. Nah, jadi dari mana hadisnya nih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, fa illam tajidu fiha ahadan, fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Kalau kamu datang bertamu ke rumah seseorang, tetapi kamu tidak menemukan seseorang di dalam rumah itu, ya, fala tadkhuluha, maka jangan kamu memasuki rumah tersebut. Hatta yu'zana lakum, kecuali kemudian ada orang yang memberi izin kepadamu. Barangkali orang tuan rumah dipergi, ada yang dipercaya, mungkin pembantunya penanti ono gini ya, terima sak perlunya aja, kalau perlu nulis apa keperluannya. Biasanya kan begitu. Orang-orang yang modern itu biasanya sudah ada buku tamu. Kalau ada tamu di Suja, yang bertamu si Pulan, tanggal ini, keperluan ini, ya. Ini nomor HP-nya, mohon. Biasanya begitu. Nah, jadi kalau dilarang masuk, jangan mokso, ya, pulang. Waduh Pak, rumah saya jauh ya, padahal keperluannya di sini. Ya. Saya dari Banyuwangi Pak, dari Jember. Masa saya ya nggak usah pulang ke Banyuwangi, ke Jember sana. Yo cari-cari ke warung apa itu nanti seperti itu ya. Dan sekarang kalau kita bertamu, insya Allah lebih mudah ketimbang dengan orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Karena kita sebelum bertamu itu bisa telepon dulu. Semua orang sekarang jarang nggak pegang HP itu ya. Iya, janjian. Assalamualaikum, Inten, Pak Hai. Ini Pak Iwan ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Iwan? Alhamdulillah dalam keadaan baik ya. Pak Iwan, saya ini ada niat mau silaturahmi ke tempat sampean. Kalau sampean berkenan menerima, begitu loh Pak, sopan santunnya. Iya. Kira-kira kapan Pak? Tanyakan waktunya. Jangan bertamu sembarang waktu orang ya. Saya kalau siang waktu tidur siang itu ada orang bertamu, saya kadang-kadang mangkel Pak ya, karena waktunya istirahat. Kalau kita terbangun nggak bisa tidur lagi, penyakit pusing. Maka saya sering ngomong, biar presiden yang datang ke rumah saya kalau saya lagi, jangan dibangunkan. Soalnya bikin penyakit Pak. Hah? Walaupun mengantar uang. Karena kan nggak mungkin, ini kan cuman anu saja, nggak mungkin presiden kayak kita ini presiden datang ke rumah, itu kan artinya cuman ya. Jadi begitu, enak sekarang kan bisa beritahu. Oleh karena itu bertamu itu juga harus memperhatikan waktu yang tepat. Habis asar kah? Atau mungkin barangkali karena penting pagi sekali sebelum berangkat. Tapi biasanya orang masih sibuk mau mandi ke kamar mandi itu sarapan itu. Atau mungkin ba'da duhur kah? Ya. Atau mungkin habis maghrib kah? Atau mungkin sesudah isya? Atau tergantung kesepakatan. Sekarang nggak sulit karena ada alat komunikasi nih. Ya, supaya nanti tidak menyesal, apalagi dari Banyuwangi, dari luar kota tiba-tiba nggak ada pemberitahuan mau datang ya. Nah, jangan. Jadi kalau datang ke sana, walaupun tuan rumahnya ada, tapi pas ketepaan sibuk. Tuan rumahnya mau punya hajat, kita datang bertamu, yakin nggak dilayani dengan baik. Karena pikirannya itu. Ya. Jadi kalau kita mau ngajak ngomong orang itu, kalau banyak pikirannya gini, jangan aja ngomong. Ya. Apalagi kalau Pak Margito sedang di depan komputer lagi ngerti sampai ngajak ngomong itu ya bubar. Ya, jadi kan itu membutuhkan orang lagi ngitung duit sampai jangan. Apalagi bukan duitnya sendiri. Itu karena itu biasanya terganggu. Ini semua diatur Pak dalam Islam. Itulah hebatnya Islam yang kita akui kebenarannya ini, dan kebetulan kita berada di dalamnya, ada diatur. Dan ini semua kalau kita lakukan dengan benar, lagi-lagi menjadi amal ibadah yang berpahala luar biasa. Kalau benar, niatnya benar, caranya benar, menjadi amal ibadah. Tapi kalau niatnya sudah salah, tata cara pelaksanaan bertamunya juga salah, ya maka bisa jadi dosa. Orang tuan rumahnya mangkel ya, nggak berdosa kan ya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Jadi harus
memperhatikan waktu-waktu yang baik. Dan juga waktu-waktu yang diperhatikan juga kalau kita ke sana batasan waktu juga harus dibatasi. Seperlunya saja. Batasan waktunya nih ya. Karena orang itu mungkin kita nggak ada kesibukan, orang ini nggak gini. Oh gelisah Pak. Apalagi kalau orang mau ngantor. Jam 8 mestinya sudah harus di kantor karena nerima tamunya banyak. Tamunya juga nggak tahu diri. Waduh, bisa jadi masalah. Kalau berkali-kali bisa dipotong nanti gajinya. Apalagi sekarang kantor itu sudah pinter sekarang kantor itu. Ada gaji pokok. Kalau nggak masuk ya nggak dapat. Uang makan nggak masuk nggak dapat. Uang kehadiran ya terlambat tepat waktu dipotong. Pinter sekarang itu. Supaya apa? Supaya orang disiplin. Maka kita ini hidup di perkotaan seperti ini harus paham itu. Kalau mau bertamu atau bersilaturahmi harus perhatikan waktu. Waktu yang tepat dan batasi waktu ketika kita datang bertamu ke orang lain. Tapi kalau hari habis maghrib kayak gini saya ke rumahnya Abah Tamim nggak mengganggu Pak. Habis maghrib saya ke tempatnya Abah Tamim misalnya nih nggak mengganggu Pak ya. Tergantung ya Pak ya. Tergantung. Kan kesibukan orang berbeda-beda. Orang yang masih aktif bekerja dengan pensiun, sudah pensiun itu beda ya Pak Widodo ya? Beda. Peluang untuk menerima tamu lebih banyak lebih yang mana? Yang pensiun apa yang masih sibuk? Yang pensiun. Tergantung juga. Sudah pensiun dari jabatannya di struktural tapi masih ada kesibukan lain. Tergantung. Jadi inilah sekali lagi bahwa ini lahan amal ibadah kita kalau kita benar tata cara dan benar niatnya. Yang berikutnya kalau kita bertamu perhatikan juga unsur berpakaian. Berpakaian. Kita ke rumahnya orang itu kan pertama tujuannya menghormati Sohibul bait. Begitu juga sebaliknya. Sohibul bait juga kan kita sebagai tamu harus dihormati. Tapi kalau kita tata cara berpakaiannya, bertamu pakai kaos oblong, pakai celana pendek lagi. Oh, hotel itu apa? Apalagi perempuan lagi pakai rok mini Tio. Yang dari atas tambah turun, yang dari bawah tambah naik. Apa yang terjadi? Nggak bahaya tak? Ini perhatikan ini, sopan santun dan etika. Ya. Terutama kita berpakaian itu dalam segala hal sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 26, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai seluruh anak cucu Adam, baik yang beriman maupun yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik, kena semua karena ya bani Adam itu umum. Beda kalau ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman. Ya. Qad anzalna 'alaikum libasa. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada kalian, telah menurunkan kepada kalian itu libasan, pakaian. Ini pakaian ini. Untuk apa? Yuwari sawatik, untuk menutup aurat kalian. Untuk apa lagi? Warisan, dan pakaian itu sebagai perhiasan. Kalau dimodel dengan jahitan yang bagus, ketika oper itu kan menjadi indah. Ya. Walibasut takwa, akan tetapi pakaian takwa itu dzalika khairun, itu yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Demikianlah ayat-ayat Allah telah diatur sedemikian rupa, terutama dalam tata cara berpakaian, la'allahum yazakkarun, agar kalian manusia mendapat pelajaran dari Allah maksudnya. Jadi di sini fungsi pakaian itu pertama untuk nutup aurat, fungsi yang kedua untuk keindahan. Jadi sopan, rapi, itu untuknya. Sopan, rapi, bersih. Sopan itu ukurannya nutup aurat. Bersih itu yang nggak bau. Kalau kita datang bertamu ke rumah orang itu bau, pakaian habis sudah sering, kan mengganggu orang juga ya. Nggak betah nanti tamunya menerima karena dia bau. Kemudian betul sopanannya.
apalagi muncul keindahannya. Bahkan berpakaian itu bisa kita bernilai dakwah. Kalau itu, oh pakaiannya bawoten cocok, coba saya nanti. Itu berdakwah lagi, mengajak orang itu. Jadi itu diatur. Apalagi kita bertamu. Tamu itu adalah kehormatan. Ya. Menghormati yang punya rumah, orang rumah baliknya juga menghormati kita. Nah, itu jadi diatur sedemikian rupa. Ya, jangan sampai melanggar tata sopan santun, melanggar keindahan, melanggar kerapian, melanggar urusan bau. Ya, gini ya. Semuanya diatur, ya. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Innallaha jamilun." Allah itu adalah zat yang maha indah. Dan seluruh ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak indah. Oleh karena itu, yuhibbul jamal. Allah sangat mencintai, sangat menyukai sesuatu keindahan. Termasuk kalau kita berpakaian indah. Indah, rapi, suci, bersih. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita bertamu, tiba-tiba pakaiannya bau, bisa menimbulkan dosa. Karena nanti dirasani sama yang temannya. Kalau orang itu datang bertamu gak sopan itu. Masa pakai kaos oblong? Ada bocornya lagi di sini. Ya. Kan ya robek lagi, terus setelahnya gini kan kesannya kayak gini. Jadi orang Islam itu jamaah al-muhajirin kok kayak ngono lah, ini kan gak enak, dirembet semua gara-gara ulahnya ini tidak sopan. Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir ini masih adab bertamu, menghindari fitnah. Apa maksudnya ini? Kalau kita bertamu itu menghindari fitnah. Menghindari fitnah, menghindari dosa. Perhatikan siapa orang yang menerima tamu itu. Perhatikan lawan jenisnya. Kalau yang bertamu itu laki-laki, yang menerima perempuan, dan tidak ada mahramnya dia ke situ, itu haram. Jangan masuk, gak boleh. Fitnah nanti itu. Apalagi yang bertamu senom, yang menerima tamu senom, bisa difitnah. Kita tujuannya baik-baik, orang yang melihat tetangga nanti diekspos keluar itu. Makanya ini jangan sampai kalau gini. Jadi lebih baik aman pulang. Kalau orangnya pulang, ya. Ya. Kemudian juga perhatikan juga kembali lagi itu tempo waktunya bertamu. Jadi sak perlunya, kalau sudah selesai. Ya. Kecuali mungkin ada perbedaan kalau yang datang bertamu itu masih hubungan keluarga. Mungkin tidak cukup kalau hanya sehari. Boleh nginep sampai berapa hari? Sampai 3 hari 3 malam. Masih wajib gak kita menjamu tamunya itu? Ya kalau masih family 2 minggu juga gak apa-apa. Tapi kalau orang lain ya, dibatasi sampai 3 hari. Maka kalau ada orang datang bertamu ke rumahnya orang lain sudah lebih dari itu, kita tidak punya kewajiban untuk menjamu. Ya. Boleh kita sampean tak bantu Pak carikan penginapan atau sampean warung di sana. Ya tapi jangan kayak gitu. Orang timur mungkin orang Indonesia nggak kayak gitu. Tapi seperti itu artinya dalam pelaksanaannya seperti itu. Tapi kita nggak usah ngomong Pak perlu dicarikan tempat penginapan, nggak usah. Makanya orang harus tahu. Itulah sebabnya diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran supaya sama-sama enak. Bertamu dan menerima tamu itu lahan amal ibadah, itu kalau niatnya benar dan tata cara pelaksanaannya benar. Sampai di sini mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Ini belum menerima tamu nih, tadi masih ada pada bertamu. Silakan Pak Iwan. Ini gimana caranya dengan adab etika menerima tamu sudah waktunya azan. Misalkan datangnya maghrib, mana dari jauh lagi, baru datang dalam terus dan bisa. Nah kita mensiasatinya gimana? Untuk diajak sholat. Ayo sholat dulu. Tapi itu saudara apa enggak? Bukan teman istilahnya. Ya diajak sholat malam. Kalau teman-teman yang datang bertamu sama-sama paham tentang betapa waktu-waktu sholat itu harus kita hormati, nggak boleh ditunda-tunda, insya Allah Pak waktunya sholat kita batalnya mungkin ini. Yang repot itu kadang-kadang orang sudah adzan yang masih diajak ngobrol kita sama tamunya itu ya. Iya. Ya. Kalau kita muslim kita baik ya, berani kita ataskan. Mohon maaf Pak, nanti kita lanjut ini mari. Nah, bahkan mungkin orang itu kalau kita tahu walaupun sholatnya jarang-jarang, bagus Pak kalau kita sholat berjamaah gini. Nah, apalagi masjid ini nggak terlalu jauh. Begitu, nggak usah sungkan-sungkan.
Wong kalau kita ajak sholat dapat pahala lagi kita ya. Jangan kayak gini, Pak, tak tinggal sampean di sini aja, saya mau sholat. Enggak bagus itu. Kecuali tamunya bukan muslim. Kalau tamunya bukan sampai di sini ya. Tapi kalau kita tahu ini muslim, masuk waktu sholat bertamu harus ya. Apapun kepentingan manusia kalau sudah suara azan berkomando ditinggal. Contohnya di Mekah itu loh Pak. Orang-orang di Mekah itu, Mekah Madinah itu kalau sudah azan itu wis toko kadang-kadang dibiarkan semua. Kalau ada orang masih jualan di situ datang diobrak-abrik sama polisi. Seandainya di Indonesia bisa seperti itu alangkah nikmatnya ya. Itu loh Pak contohnya. Karena sudah azan. Ya. Jadi kalau kita masih sudah azan masih lakukan perbuatan, apa maknanya Allahu Akbar? Apa ya? Lebih akbar tamunya apa lebih akbar Allah? Lebih akbar duitnya apa lebih akbar itu kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu artinya seluruh aktivitas kalau suara berhenti. Walaupun ngaji berhenti. Walaupun belajar berhenti. Ya, kecuali memang misalnya suatu terpaksa kalau tidak kita lakukan bisa menimbulkan kerugian yang besar, bisa menghilangkan nyawa ya apa boleh buat. Misalnya dokter mau ya darurat mau pasien. Ya. Terus dokternya pasien tak tinggal dulu ya saya tak itu lain lagi ceritanya nggak boleh. Atau pemadam kebakaran tak henti dulu ya saya ini sudah azan ini diberhentikan ya nggak bisa itu. Tapi kalau hal-hal yang lain Allah harus tetap nomor satu. Monggo yang lainnya. Pak Widodo monggo. Kadang-kadang apa yang dia lakukan Allah itu tentang atau berlainan dengan kebiasaan kita. Apanya Pak? Apa? Ya tata caranya itu kan diatur dalam Islam. Iya. Ini dengan kebiasaan kita. Dan siapa kadang-kadang berselisih gitu. Maunya kita bertamu ya. Assalamualaikum nggak ada jawaban. Kemudian ada surat. Jadi kita Jadi intip tadi. kita pandang orangnya atau punya tutupan atau ibu kunci kita lihat. Nah itu kan bertentangan dengan kita. Ya. Karena ngintip tadi ya. Sebaiknya bagaimana? Nah, jadi kita jangan terlalu kaku. Tadi ngintip di sini itu kan pertimbangannya takut ya. Tapi kalau misalnya kayak gini. Kita tadinya ragu ada orangnya apa tidak ada orangnya, tapi kok kayak ada suara dalam ya, terus kita ya. Tapi sebetulnya yang ngintip juga nggak bagus kelihatannya. Terkesan koyok kita maling gitu loh Pak ya. Jadi kalau ingin lebih aman nggak usah ngintip. Tapi kalau karena memang ngintip itu diperlukan, itu tadi misalnya karena kita jauh gini ya nggak apa-apa lah. Atau nggak menimbulkannya. Mungkin intipnya itu kan bukan sampai ke dalam, mungkin hanya dia. Karena kita di luar ini kok kelihatannya ada suara di dalam ini ya. Tok lagi gitu ya. Sampai 3 kali. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Assalamualaikum. 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 Nah, misalnya gitu. Nggak apa-apa rohnya dikencengi. Oh, tidak ada. Pulang. Ya gitu. Aman. Nah, gitu. Gitu. Anu begitu baik deh. Ya itu. Kalau terjadi kayak gitu yang ngintip itu walaupun tadi nggak sopan itu perlu itu. Karena situasi. Maka kan Islam ini kan tidak kaku. Ya. Makan babi haram ya? Haram makan babi. Tapi ada di Al-Quran, kalau gak ono panganan lagi, tidak ada makanan lagi, nanti orang bisa mati. Boleh babi, bukan hal, boleh dimakan babi itu seketika itu. Tapi jangan jadi konsumsi terus-menerus keenakannya ya. Ya begitu juga. Ngintip kalau kita bertamu sebetulnya nggak boleh, tapi kan tergantung. Nah, ngintipnya nih, ini anaknya tabrak ini, siapa yang harus nolong gini, ketabrakan gini, siapa kita gini, kan lebih bagus kan keluarga sendiri. Oh, kita ngintip, ya gitu. Ya. Ngintip tadi itu kalau orang bertamu cuman dipandang mata itu kok gak enak. Namanya mengintip itu kan konotasinya kan apalagi ngintip bawa kaca pembesar kayak gitu. Dikeker. Ya begitu. Monggo ada yang lain lagi? Masih tentang menerima tamu? Monggo bawa toh.
Kalau waktunya belum masuk ya? Belum. Oke. Saya simpel aja supaya minggu depan sudah pindah ke tema yang lain. Tadi yang kita sampaikan itu kan adab-adab bertamu plus adab-adab menerima tamu. Atau toto kromo bertamu, toto kromo menerima tamu. Sopan santun dalam bertamu, sopan santun dalam menerima tamu. Akhlak bertamu, akhlak menerima tamu. Islam diatur, Pak. Ya. Dan itu sama. Kalau kita apapun suku daerahnya itu, kalau kita patokannya Islam pasti sama. Walaupun orang-orang itu sama ya, sama. Karena sumbernya satu. Adab-adab menerima tamu. Yang pertama, ya, bersikap sopan, bersikap hormat dan berpakaian sopan kepada tuan rumah. Nah, ini ya. Makanya tadi salah satu cara kita menghormati orang kalau kita bertemu itu mengucapkan salam. Ya. Nah, tamunya mengucapkan salam, kita bilang apa kita? Assalamualaikum. Nah, di dalam Al-Quran kalau orang tamu mengatakan Assalamualaikum, jangan kamu jawab dengan yang sama, dilebihkan. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmah, tambahi, gitu caranya. Dilebihkan, karena dia menghormati, kita lebih menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tamunya bukan muslim, tapi pasti mengucapkan salam. Bagaimana? Dosa nggak kira-kira? Kan Islam mengajarkan kalau orang-orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, jangan dijawab. Nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena salam itu adalah ibadah. Salam itu bagi orang Assalamualaikum adalah doa. Doa kita mencampur adukan doa dengan orang yang berbeda, keyakinan kita haram. Di mana dalilnya? La a'budu wala apa? Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun. Ya, gitu lakum dinukum. La wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bud. Kamu orang selain Islam tidak boleh kamu ya mengucapkan salam kepada saya. Kapan? Sudah punya tata cara sendiri-sendiri. Maka kalau ada orang Islam, non-Islam mengucapkan salam kepada kita, kalau kita tahu, jangan dijawab Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikum, jangan diteruskan warahmatullahi. Jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Waalaikum saja. Atau pada saat nggih. Assalamualaikum nggih, ya gitu ya, enggak apa-apa. Jangan Waalaikumsalam. Karena ucapan salam dalam Islam itu termasuk rangkaian doa dan ibadah. Mencampur adukan ibadah dilarang. Tapi kalau kita tidak tahu, wah tadi ini tamunya yang datang ini ternyata orang Yahudi, pinter pasti mengucapkan salam. Ya kita jawab Waalaikumsalam. Ya enggak dosa kita, malah dapat pahala karena kita tidak tahu. Kalau sudah tahu jangan. Nah itu. Yang kedua, orang yang datang ke rumah kita itu kalau ada tamunya itu salah satu cara menghormati tamu diberi suguhan. Diberi suguhan. Jangan tamunya dari Jakarta, dari Banyuwangi, diajak sudah capek tengah malam ya, pagi-pagi tadi diajak ngalur ngidul ya. Pak, Bapak tadi dari Jakarta pakai kereta api apa pakai bis? Lewat pantai utara apa lewat selatan, Pak? Ya. Oh, padahal tamunya ini sudah ngelak gini. Enggak begitu. Ya. Tamu itu kalau dari jauh pasti ngelak, pasti lapar, disediakan minuman. Bagaimana cara menghormati tamu itu? Yang pertama, apa yang kita miliki itu yang kita berikan. Paling bagus kopi susu. Kopi susu. Ini ono. Seharusnya kopi susu. Nggak ada kopi susu, sebaiknya apa? Kopi saja atau teh biasa. Ya. Nggak ono mana? Ya seadanya, kan begitu orang pikirnya. Seharusnya, ya seharusnya ini. Gulai dan sate makanannya. Tidak ada ya iwak gere iwak gere ya. Tidak ada lagi. Saya udahlah, saya pokoknya tahu tempe begitu. Cok sampai tidak disuguhi. Menjamu tamu itu penting. Ya. Maka kata Nabi, ada 6 perkara yang harus disegerakan. Salah satu diantaranya, apabila ada orang datang bertamu ke rumahmu, segera kamu hormati tamumu dengan memberi suguhan. Tapi sebaliknya, yang bertamu kalau belum dipersilakan, jangan kesusu ngambil, nggak sopan namanya itu, nggak punya toto kromo. Ya. Menjamu tamu. Yang ketiga, ya, menghormati tamu yang menginap. Ya, menghormati tamu yang mau menginap.
Ya, itu tadi bagaimana caranya, tempat tidurnya, kita tunjukkan kamar mandinya, kalau nggak bawa handuk, kita sediakan handuk, kita gini, selama 3 hari 3 malam. Berikutnya lagi, ya, saya selesaikan tinggal 2 ya. Mengantar tamu, kalau sudah pulang pamit itu kita antar tamu itu kalau bisa sampai ke pintu pagar, ke sana gitu ya. Ya, itu salah satu. Seperti Nabi Ibrahim itu, luar biasa Nabi Ibrahim itu menghormati tamunya itu ya. Diantarkan. Terus yang berikut lagi, kita kalau bertemu itu tunjukkan muka kita bahwa kita itu seneng apa ya namanya ya, mesem. Al-basar satu ala ahika, kata Nabi, kamu mesem naik ketemu dulurmu, apalagi itu tamumu, itu termasuk sodako. Baru mesem itu saya. Jangan tamunya datang mencucu, apalagi ngomong, waduh, tamuku dari Lamongan baru pulang tadi pagi, sekarang datang lagi 12 ini di Kaipangan. Wah, nggak boleh kayak gitu. Itu berarti sudah sumpeng duluan kayak gini. Lalu yang terakhir, menjaga, jangan selama bertamu kita dilarang ngobrol-ngobrol yang enggak. Ya, termasuk ngobrol ngalur ngidung, menceritakan kejelekan orang dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya itu hampir seimbang. Yang bertamu ada sopan santunnya, ada aturannya, yang menerima juga ada aturannya. Kalau kita semuanya sudah benar cara kita melakukan ini petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah dalam menerima tamu itu menjadi lahan amal ibadah yang luar biasa selain ibadah benar kita. Mudah-mudahan Allah memampukan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah bertamu, tidak ada juga orang yang tidak pernah menerima tamu. Semoga aturan Allah dan Rasul ini bisa kita praktekkan di dalam sehari-hari agar amal ibadah kita menjadi bertambah banyak dan bertambah sempurna. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.